dulu ini. Ya, kalian cek dulu debit dengan kreditnya. Dicek dulu semuanya. Pastikan jumlah di sisi debit balance dengan di sisi kredit. Ayo, silakan dicek dulu ke bawah. Silakan dihitung sama seperti yang kemarin. Kalkulatornya udah disiapin belum? Ya. Belum, Bu, bentar. Ya, ya udah, tak tunggu. Yang belum saya tunggu dulu. Ya, cek dulu ya, yang dicek ini. Yang dicek ini ke bawah, kita cek, turun itu benar apa enggak. Sambil kalian menyelami akun apa saja yang ada di sini, sehingga nanti akan disesuaikan dengan AJP-nya. Ya, yang ini ya, silahkan di laptop masing-masing. Yang tidak bisa, halo tadi, yang tidak ada, ini pakai apa ya nak ya? Tadi ada berapa orang? Tadi berapa orang ya enggak? Vin, Kelvin, Joseph? Iya, Bu. Ya, kamu ada laptopnya tadi udah bisa belum? Sebentar, Bu. Ya. Terus siapa lagi tadi selain Kelvin? Andre? Andre udah bisa buka, Andre? Iya, Bu. Di HP bisa, Andre? Di HP bisa, toh? Bisa nggak? Yang Excel ya, Bu, di HP. Bukan yang Excel, yang Word, yang Oh, soal. yang Word ya, ya, Bu, bentar. Ya. Christopher Wijaya? Christopher Wijaya? Bisa, Bu. Bisa ya? Laptopnya bisa? Bisa, Bu. Oke. Tiara? Tiara? Aman, oke. Vero udah bisa belum? Yang lemot tadi? Ini baru buka soalnya, Bu. Di soal saja, di soal. Siapa lagi? Berarti yang lain bisa ya. Tadi ada 4 orang sih. Yang menyusun laporan keuangan ya, Bu? Iya, ambil yang paling bawah menyusun laporan keuangan, terus dicek saldonya dulu. Sheryl udah ketemu? Ya, sip. Ayo sekarang dihitung, nggak usah diwaktuin. Mau diwaktuin bareng-bareng karena ada yang udah mulai. Pastikan dulu itu balance nggak gitu. Yang sudah silahkan tunjuk jari. Yang sudah silahkan tunjuk jari. Yang sudah selesai silahkan tunjuk jari. Vivian, oke. Balance nggak Vivian? Balance, Bu. Ya, Nelson oke. Udah, Bu. Ya, Joan oke, 3. Gema, ada nggak kalkulatornya? Gema? Ada, Bu. Kamu ngitung nggak? Ngitung, Bu. Sip.
Udah, Bu. Yuk, 4. Cecilia. Udah, Bu. Ya. Yuk. Oke, ya Udah, Bu. udah. Oke, berarti pasti balance ya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk AJP-nya. Pelan-pelan saya jelaskan, tapi pastikan kalian ngerti benar. Jelas ya? Karena basic AJP ini biasanya pasti keluar. Pelan-pelan Ibu jelaskan, tetapi sekali lagi, tolong kalau ada pertanyaan dijawab. Kalau nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Kalau nggak dong, bilang nggak dong. Kalau belum pernah dijelaskan, bilang belum pernah dijelaskan. Kalau belum pernah tahu, bilang. Pokoknya jujur aja. Ngerti ya? Bisa ya? Enak ya? Nih, karena kunci pertama untuk masuk ke laporan keuangan harus clear ini dulu. Nah, ini nggak clear, ke belakangnya nggak clear. Ngerti? Ke belakangnya itu hanya teliti, butuh waktu cepat, dan menandai. Tapi clue-nya ada di sini. Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, kalau ini nggak setuju, apa namanya, saya nggak mau, saya hanya ngomong sendiri, sementara kalian diem aja. Saya nggak pernah tahu kamu ngerti nggak. Setuju. Nah, oke. Yang setuju silahkan kasih jempolnya. Yang setuju kasih jempolnya, yang nggak ngerti bilang nggak ngerti, yang belum dong bilang belum dong, yang belum tahu nggak tahu alurnya Bu Weni bulet-bulet boleh sampaikan. Terbuka aja ya, jujur enak ya. Ya, biar nggak sia-sia, biar nggak sia-sia. Oke, sekarang kita mulai. Kita lihat data AJP-nya. Perhatikan yang di sini, ini BM1, bukti memorial 1. Telah diterima rekening koran dari Bank Mega, kantor cabang Muhtoha per 31 Desember 2020 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue dan bank service charge. Interest revenue atau pendapatan bunga. Kalau nggak ngerti kasih tanda aja enggak apa-apa. Bank service charge atau biaya administrasi. Nah, anak, kenapa penyesuaian ini muncul? Penyesuaian ini muncul karena ini nih. Perhatikan nih. Atau sudah pernah jelaskan atau belum? Nih, ini muncul karena ada ini nih. Nih. Cash in bank. Sistem pencatatan yang dilakukan di perusahaan sekarang ini adalah dengan kontrol internal dan eksternal. Maka ada kebijakan perusahaan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran harus lewat bank. Kan kalau perusahaan sering sekarang ini, oh jangan megang duit banyak-banyak. Kalau sudah terima dari customer langsung di-store ke bank kan seperti itu kan? Ya kan? Yang terjadi sekarang kan itu kan jarang kan yang perusahaan tidak menggunakan bank, mesti kecuali ya perusahaan-perusahaan kecil ya, mesti di sini kalau dia tidak pakai bank, cash on hand, kas di tangan. Gitu. Tapi standar ujian kalian adalah standar perusahaan yang sudah menggunakan pencatatan internal dan eksternal. Internal lewat jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar, eksternalnya, kontrol eksternalnya adalah dari bank.
Sehingga jumlah uang yang dimiliki oleh perusahaan harusnya sama dengan yang ada di bank. Sehingga kalian muncul pelajaran Bu Febri yang namanya rekonsiliasi bank. Gitu kan? Kenapa terjadi rekonsiliasi bank? Karena duit yang ada di kas perusahaan beda dengan yang ada di rekening koran atau yang ada di bank. Sebenarnya duit saya itu yang benar yang mana? Yang sebesar di punya perusahaan atau yang sebesar di bank atau ada jumlah lain. Ngerti? Nah, kalau dia menggunakan bank, berarti bank itu akan setiap bulan memberikan laporan. Kamu buka aja di buku bank kamu yang untuk bayar SPP itu. Di akhir bulan mesti dia ada apa namanya, kalau di print ya, kalau nggak di print ya nggak kelihatan. Kalau di print, di akhir bulan mesti ada laporan bunga berapa dan biaya administrasi berapa. Tentunya setiap bank akan mempunyai kode transaksi beda-beda. Ngerti? Nah, perusahaan biasanya akan ngecek duit saya di bank berapa, duit saya di perusahaan berapa. Kalau mau ngecek duitnya di bank, transaksinya dari mana, untuk apa, maka perusahaan biasanya minta rekening koran. Kalau di buku bank, itu kan yang muncul hanya keluar masuk saldo kan. Tapi kalau di rekening koran, kamu dapat duit transfer dari mana, rekening beda bank, satu bank, nomor rekeningnya dari siapa, itu ada. Kamu bayar untuk apa, ke rekening mana, ditransfer ke apa, lewat apa, itu semua ada. Maka untuk nyocokkan antara saldo kas perusahaan dengan bank, biasanya akan diminta rekening koran. Maka AJP-nya di sini gini. Yang mengeluarkan rekening koran ini siapa? Bank. Jadi bank bilang, Bank KC Muhammad Toha itu bilang bahwa ada pendapatan bunga 6,5 juta dan biaya administrasi bank. Biaya itu untuk apa sih, Bu? Biaya bulanan. Biaya kalau kalian transfer ke beda rekening. Biaya kalau belanja misalnya kena cas, biaya apa segala macam dikumpulin jadi satu. Total biaya administrasinya sebesar 230. Sampai di sini dulu. Siapa yang mau tanya? Jadi ini munculnya itu ya karena itu tadi. Ngecek kan, terima laporan. Apakah laporannya mesti diakhiri? Ya, karena munculnya biaya administrasi, pendapatan bunga itu mesti setiap akhir bulan. Jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Belum. Yuk, yang lain. Kevin, Tiara, itu Vero, Vivian, Anggoro, Luis, Cecil, Davina, yuk silakan. Nah, maka caranya menjurnal pakai logika saja. Interest revenue atau pendapatan bunga. Kalau kamu nggak ngerti berarti harus ngapalin. Harus ngapalin nama akun ini artinya apa. Kalau nggak ngerti, jangan diem aja. Bilang aja nggak ngerti terus. Tapi nggak pernah berusaha untuk ngapalin. Maka ini di jurnal. Maka logikanya interest revenue-nya mesti di pendapatan. Perusahaan terima pendapatan. Maka di debit atau di kredit? Kredit. Kredit. Ini ada nyawanya enggak sih kok pada diem semua? Di depan enggak sih? Depan, Bu. Depan, Bu. Depan Bu lagi merhatiin Bu. Ya. Kalau ini pendapatan bertambah di mana? Di debit atau di kredit? Kredit. Kredit. Maka pendapatannya di jurnal. Nih, pendapatan bertambah karena dia jelas ada di sini. Ada pendapatan sebesar 6,5 juta. Jurnal lah interest revenue di kredit 6,5 juta. Tapi dia harus bayar biaya administrasi bank. Maka harus biaya. Kalau biaya berarti bertambah di apa? Debit. Debit.
Ya udah catat aja. Kalau ini udah dicatat, ya kan? Kalau ini udah dicatat, udah. Sekarang nyatet yang ini. Bank service charge. Tapi perhatikan penggunaan akun di sini harus sesuai dengan yang di sini. Kalau nggak ada di sini ya jangan dipakai. Ngerti? Ya. Bank service charge. Oh, ada dia pakainya bank service charge. Oh, beban bertambah berarti di debit. Selisihkan. Kalau dia terima pendapatan 6,5, bebannya 2,3, berarti duit di bank dia nambah berapa? 6,270. Selisihkan 6,270 itu dapatnya dari 6,5 kurangi 230. Ada dua pilihan. Kamu mau pilih jurnal yang sekali, yang bagian atas ini, atau nek bingung pakai yang ibu blok kuning ini. Ya, pilih yang di blok kuning atau yang di atas. Kalau di blok kuning, caranya gini, interest revenue berarti pendapatan bertambah. Kalau pendapatan bertambah berarti pendapatan dikredit. Ini kan, saya terima duit, cash in bank debit. Cash in bank debit, kreditnya interest revenue. Kemudian bank service charge, bayar biaya administrasi. Ya udah, kalau membayar kan berarti cash in bank-nya kredit kan? Debitnya bank service charge, kreditnya cash in bank. Tergantung pilihannya, enak yang kedua atau yang pertama. Oke, siapa yang memilih model kedua? Tunjuk jari. Siapa yang lebih dong atau memilih dengan model kedua? Vero, oke. Enggak apa-apa, enggak masalah. Rahel, oke. Nelson Pratama, oke. Ya, oke. Oke, 4 ya. Siapa yang lebih memilih satu? Siapa yang lebih memilih satu? Oke, 4. Oke. Nah, Francisca Putri. Oke, Kelvin Yosef pilih satu. Kenapa kamu pilih satu? Francisca Putri, kenapa kamu pilih satu? Halo? Ya, Gema. Ya, Bu. Kenapa pilih satu? Benar, Bu. Ya, sambil menunggu Gema. Brenda. Iya, Bu. Kenapa pilih satu? Soalnya lebih singkat gitu, Bu. Jadi hemat waktu Ya. penulisan. Oke, kamu lebih ngerti? Kamu bisa ngerti dengan cara satu, Brenda? Bisa, Bu. Oke, tahu artinya ya, menjurnalnya ya, logikanya ya. Tahu, Bu. Oke, clear ya? Clear nggak? Clear belum? AJP pertama clear nggak? Nek orang ngerti ngomong. Clear? Oke, clear. Ya, oke. Sekarang kita masuk AJP kedua. Nih. AJP yang kedua. Ini BM2 ya. 2. Nih. Data penyesuaian. Ini berarti yang kedua, bukan 5. Ya, nanti sesuaikan aja. Persediaan akhir store supplies dinilai 3.750. Ya, oke. Yang nggak ngerti, dinilai. Oke, perhatikan. Store supplies, berarti kuncinya ada di perkiraan store supplies. Ngerti? Cari akun store supplies. Perhatikan. Store supplies-nya
dinilai berapa? 3.750 kan? Tersisanya 3.750. Ya. Nih. Bentar ya. Oke. Nah, kan kebanyakan 0. Tersisanya 3.750. Kuncinya tadi ada di akun store supplies. Sekarang kamu lihat di store supplies-nya. Cari. Tidak dihafalin, tapi dicari. Nih. Oh, di sini store supplies adanya berapa ini jumlahnya? 10.400. 10.400. Nah, di sini ada 10.400. Di neraca saldo ada store supply 10.400. Tapi bilangnya data AJP, yang tersisa itu tinggal 375. Ngerti lah? Ya, dia punya 10.400 tapi data AJP-nya enggak 10.400 kok. Tinggal 375. Berarti nanti yang mau dilaporkan ke neraca sebesar 10.400 atau 375? Yang barang sebenarnya ada kan? Ya, oke, pertanyaan saya. Yang nanti dilaporkan, yang dinilai akhir setelah disesuaikan, itu nanti 10.400 atau 375? 375, Bu. 375. Berarti ini selisihnya kemana? Selisihnya kemana ini? Selisihnya kemana? 10.400 kurangi 375. 6.650 ini kemana? Terpakai. Dipakai. Kalau ada tinta, ada kertas, ada itu, oh berarti tinta kertasnya dipakai untuk KBM. Gitu? Kan perlengkapan itu. Kalau dipakai berarti menjadi apa itu namanya? Pemakaian perlengkapan berarti apa namanya? Beban. Beban perlengkapan. Kido ngerti nggak toh? Karena kelas yang lain kemarin ada yang jujur gak ngerti, Bu. Saya ngertinya cuma nulis. Gak ngerti artinya, Bu. Ada yang jujur gitu, ya apa-apa. Berarti namanya beban perlengkapan. Cari dari sini beban perlengkapan. Store supplies expense. Oh ini. Nih. Gimana caranya tahu store supplies expense? Satu, pahami bahwa itu beban perlengkapan. Yang kedua, ya hafal no. Nek nggak hafal, ya dihafalin. Jangan hanya stuck diem aja. Oh, berarti ini 6.650 ini namanya biaya pemakaian perlengkapan. Iya kan? Beban itu kalau bertambah dia apa? Debit. Debit. Oh, berarti di debit sebesar ini. Nah, kreditnya apa? Yang dikurangi apa? Yang tadinya store supplies-nya 10.400 ini harus dikurangi berapa biar nanti yang dilaporkan di neraca 375? 6.650. Berarti store supplies kredit sebesar 6.650. Sepertinya simple, tapi ada yang salah dan kagak ngerti loh. Jangan dikira. Ngerti nggak ini? Jadi yang dicatat di penyesuaian itu yang terpakai ya, Bu ya? Ya. Intinya gini Nelson, intinya saya harus melaporkan saldo perlengkapan itu nanti setelah disesuaikan harus sejumlah data penyesuaian. Berarti kan perlengkapannya harus dikurangi, Sen. Oh. Ya, karena apa namanya apa ya maksud saya? Karena ini datanya bilang store supplies-nya tinggal 375. Berarti kamu harus ngurangi berapa biar menjadi 375 itu? 6.650. Berarti 6.650 itu kan pemakaian. Kalau pemakaian berarti store supplies expense. Debit. Oh. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Ibu, Ya, tadi yang store supplies itu masuk ke kredit, kenapa? kan store supplies saldo normalnya debit.
Ya, sini ya. Saldo normalnya store splash kan kepala 1. Harta. Ya kan dia bersaldo 104. Di debit kan? 104 debit kan, siapa yang tanya tadi? Iya, Bu. Nah, debit. Tapi data AJP-nya bilang tidak 10.400 tapi hanya yang tersisa itu 3750. Berarti kalau tersisa 3750 harus dikurangi berapa? Dikurangi 6650. Ngono toh? Nah, kalau kita mau mengurangi store supplies, kalau saldo normalnya debit maka harus dikredit. Dikredit 6650 sehingga kalau nanti diposting ke buku besar 10.400 kurangi 6650 ketemunya berapa? Ketemunya berapa? 3750. 3750. Nih, berarti cocok dengan data AJP-nya. Ya, Bu, paham. Kasih, Bu. Ya. Oke. Pasti keluar. 2 AJP seperti itu pasti keluar. Percaya saya. Oke. Berikutnya. Beban sewa toko bulan Desember 2020 2,5 juta. Bu, kadang saya rancu Bu. Caranya ngitung yang mana? Ya, kalau lengkap, kalau data AJP-nya lengkap, harusnya data AJP akan bilang begini. Prepaid rent, gitu kan? Prepaid rent dibayarkan kapan? Ya kan? Dibayarkan kapan? Kapan bayarnya? Sejumlah berapa? Untuk berapa lama? Ya kan? Harusnya kan gitu dah. Tapi data AJP-nya kagak ada. Ini sebenarnya ambigu antara menjebak dengan membantu. Membantunya sebenarnya kalau orang yang tahu dibantu, dia cukup mencermati dari kata ini. Beban sewa toko bulan Desember 2,5. Ya udah, berarti beban yang harus saya catat sebesar beban sewa toko sebesar 2,5. Rent expense. Saya sampaikan. Kalimat ini sebenarnya antara membantu dengan menjebak. Kalau kalian terjebak dengan ini, kalimat seperti ini, ya kan? Biasanya kan ngerjain AJP gitu kan? Penyesuaian AJP ini, iya kalau lengkap. Tapi ternyata soal yang ditemui datanya nggak lengkap seperti itu. Berarti kan harus menyesuaikan. Dan model soal seperti ini terjadi bertahun-tahun di UKK. Bertahun-tahun saya ini ketemunya kayak gini. Gitu. Ada memang beberapa yang menuliskan sewa untuk berapa lama dipakai sehingga kamu harus ngitung alokasinya seperti kemarin kan. Kalau nemu seperti ini, asumsi yang bukan asumsi kan, logika yang kita gunakan, oh berarti beban sewa tokonya ya 2,5 untuk bulan Desember. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Cari beban sewa toko mana? Beban sewa toko mana? Cari. Cari. Saya pun juga nggak hafal. Ada rent expense nggak? Beban sewa. Mana? Itu Bu di 616. Oh ya kuning ini nih. Nah benar nih. Rent expense. Nah, udah. Simple memahaminya gitu aja. Rent expense. Berapa di data AJP tadi bilangnya beban sewa tokonya? Ini kan sudah dikasih tahu kamu, nggak usah ngitung yang macam-macam. 2,5 juta. Tulis 2,5. Kalau beban sewa toko berarti mengkreditnya apa? Sewa dibayar di muka. Bahasa Inggrisnya apa? Goleki ning kene. Sewa dibayar di muka. Prepaid rent. Cari coba. Nah, ini. Oh, ini. Ini. Nah. Kredit prepaid rent. Biasakan kalau menjurnal seperti ini.
jangan lurus. Berapa? 2,5 juta. Ya udah, orang dia maunya data AJP bilangnya sewa bulan Desember 2,5 kok, ya tulis 2,5. Dong? Dong? Dong. Itu. Sekali lagi, ini kadang jebak, kadang sebenarnya mau bantu. Sekali lagi, siapa yang mau tanya? Ya. Berikutnya, kenapa prepaid rent-nya di kredit? Ayo, siapa yang mau jawab? Kenapa prepaid rent-nya di kredit? Saldo mana di situ kan ya Bu? Di kredit ya nambahnya. Ya, karena beban sewanya ini kan diambilkan dari yang sudah dibayar kan. Makanya kan kalimat saya tadi gini. Kalau lengkapnya, prepaid rent dibayarkan kapan? Sejumlah berapa untuk berapa lama? Sehingga kalau kamu bisa ngitung, oh berarti saya harus mengurangi di sini. Prepaid rent prepaid rent di kredit karena dia sebenarnya bayar nggak sih di sini? Nggak bayar kan? Hanya mau menyesuaikan saja kan? Membebankan yang sudah dibayar sebelumnya. Dari mana bisa tahu dia sudah bayar sebelumnya? Ada saldo prepaid rent. Sewa dibayar di muka. Harta kan? Gitu. Ngerti nggak, Sen? Jadi ambilkan bebannya dibiayakan, tapi diambilkan dari mana? Dari yang sudah dibayar. Maka mengkreditnya dengan prepaid rent. Dari mana tahu yang sudah dibayar? Muncul akun prepaid rent yang masih punya saldo. Artinya masih ada duit yang sudah dibayarkan untuk sewa. Dibayar duluan. Logikanya kayak misalnya saya ngontrak rumah. Saya bayar 2 tahun. Ya kan? Misalnya saya ngontrak rumah setahun 24 juta. Saya bayar, nih Pak, saya bayar 48 juta. Ya, 48 juta saya bayar ngontrak rumah. Sekarang tanggal berapa? Terhitungnya dari 1 Februari. Kan gitu kan? 1 Februari. Kalau mau 2 tahun, 1 Februari 2022 kan? Berarti sampai kapan nanti? 1 Februari 24 kan? 23, 24 kan? 24. Ketika saya bayar itu, maka saya akan mencatatnya dengan sewa dibayar di muka, di sekarang ini. Kenapa saya mencatatnya dengan sewa dibayar di muka? Karena duitnya udah saya bayarkan, tempatnya belum saya pakai. Sehingga kalau saya mau menghitung berapa sebenarnya biaya sewa saya selama 2022, ya hanya tinggal mengurangkan dari sewa yang sudah saya bayarkan di depan. Oh, beban saya sekian. Ini kan untuk 2 tahun. Dong? Dong. Oke, yang lain boleh tanya, silakan. Bu, mau tanya ini Bu, Ya. bukan tentang pelajaran sih Bu. Oke. Istirahatnya nanti sekarang apa ditabrak dulu Bu? Ditabrak aja di belakang, kasih tahu Ibu nanti jam berapa. Oh, Saya oke. harus selesai jam berapa? Karena pindah kelas nanti Ibu. Oke, siap Bu. Enggak, kasih tahu Ibu harus selesai jam berapa ini. 10.25 apa 20 gitu Bu? Oke, masih 20 menit ya. Sekarang 9.50 kan, 30 menit lagi kan? Ya. Ya, oke. Kasih tahu ya, Sen ya. Iya Bu. Ya. Oke. Kasusnya akan sama dengan yang kedua. Berikutnya, beban asuransi bulan Desember. Nih. Bulan Desember. Sama. Cari berarti beban asuransinya ini sudah dibayarkan, tinggal membiayakan toh. Sehingga tinggal membebankan kan, menyesuaikan dengan beban yang ditanggung kan. Tuh. Berarti beban asuransi, cari akun beban asuransi. Cari beban asuransi. Insurance expense, mana coba? Insurance expense. Mana nih? Oh ini. Mana tadi kelihatan? Nih. 615. Ya. Insurance expense, debit. Ya kan? Insurance expense debit. Kreditnya
Prepaid insurance. Asuransi dibayar di muka. Cari prepaid insurance. Mana? Nih. Oh, dia masih punya prepaid insurance 15.300. Ya kan? Oh, berarti dikurangi sebesar berapa di situ? Yang bulan Desember berapa jumlahnya? Di data AJP. 1 juta, nggak tahu. 1 juta nggak tahu. 1.250.000. Oh ya sudah. Berarti biaya asuransi di bulan Desember 1.250.000. Dong? Dong? Dong. Dong. Oke. Nggak ngerti tanya. Pasti keluar kayak gini, biaya dibayar di muka. Ibu. Ya. Ini tuh kita langsung nulis nominalnya aja ya, Bu. Nggak dikurangin dulu sama yang di neraca saldo kan? Nggak usah. Kalau kurangi gimana maksudnya? Iya, dikurangin sama saldo yang ada yang tadi, Bu. Ya enggak, karena Iya, kalimatnya kan gini kan. Dia hanya langsung, oh beban bulan Desember, ya udah beban. Sewa bulan Desember, ya udah rent expense. Udah toh? Terus berikutnya, oh beban asuransi bulan Desember, ya udah insurance expense 1.250.000. Maka ini sebenarnya yang saya katakan tadi bisa ambigu. Bisa menjebak, bisa juga sebenarnya membantu kalian. Secara tersirat si pembuat soal hanya akan mengatakan wis ora usah ribet, ora usah pusing, mbok tulis aja beban sewa Desember 2,5. Beban sewa ini 2,5, 1.250. Gitu kan? Tapi yang pusing mesti akan melihat apa? Oh, dia pakai pendekatan apa ya? Pakai yang ini apa? Maka cermati dengan ini. Oh, kalimatnya jelas beban sewa toko bulan Desember. Beban asuransi bulan Desember. Ngerti? Oke, clear? Clear. Clear. Oke, silakan ditulis dulu. Saya izin ke toilet dulu ya. Sebentar. Saya izin ke toilet dulu. Silakan ditulis dulu. Yang belum nulis silakan ditulis dulu. Halo? 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 Ya, ya Bu. Ya, udah oke ya. Sekarang kita lanjut lagi.
Nih. Cadangan kerugian piutang. Ini perhatikan. Kalau muncul AJP seperti ini, cadangan kerugian piutang, menandainya pasti dia menggunakan metode cadangan. Lihatnya dari neraca saldo. Lihat ini. Nih. Pasti allowance for doubtful debt akan muncul. Nih. Kalau ini muncul, perhatikan, kalau akun ini muncul, nih, kalau akun ini muncul, berarti pasti ada penyesuaian itu. Penyesuaian cadangan. Nih. Levelnya kalian sudah tidak menggunakan metode langsung, tapi menggunakannya metode cadangan. Artinya harus menyesuaikan ini. Caranya ngitung gimana coba? Siapa yang sudah tahu? Yuk, siapa? Caranya ngitung gimana? 5% dikali saldo piutang bukan? 5% gini kali saldo piutang ya. Iya. Ya, oke. Sekarang dihitung sama dengan 5% kali saldo piutang berapa nih? Saldo piutang. 5% kali saldo piutang. Mana piutangnya nih? Nih, kali 1,000,450. Terus gimana? Jurnalnya apa? Jurnalnya apa? Yuk, siapa yang bisa jawab? Jurnalnya apa? Bad debt expense bukan? Bad debt expense. Terus? Beban penghapusan piutang. Sama allowance for doubtful di kredit. Benar. Allowance. Sorry, salah. Ngopi ini. Ini kopi taruh sini ya. Ini. Kreditnya apa? Allowance. Allowance. Allowance for doubtful debt. Nih. Allowance. Jujur, siapa yang nggak ngerti? Berapa? Ya, Bu. Nggak mudeng. Nggak mudeng. Oke. Siapa yang nggak ngerti? Berapa, Joan? Saya nggak paham. Oke, Vero nggak paham. Joan? Piro Joan? Coba. Saya nyoba dulu. Joan berapa ini? Nah, itu sebesar 50 juta bukan sih, Bu? Atau ada dikurangin lagi? Ya, ini. Iya, ambil dari situ atau gimana? Nah, ya. Oke, sekarang saya jelaskan kenapa begini. Bentar dulu ya. Saya jelaskan kenapa begini. Ibu akan ambil ilustrasi ya. Nih, saya gedein. Nih. Perhatikan. Penghapusan piutang itu bisa menggunakan metode langsung dan menggunakan metode cadangan. Pelan-pelan saya masukkan teorinya, alurnya, biar kamu tahu. Kalau nggak ngerti, tanya. Gitu ya. Karena ini mesti keluar. Saya yakin keluar. Kalau menggunakan metode langsung, pasti akan mencadangkan. Namanya juga cadangkan, kan? Berarti selalu mencadangkan. Atau istilah lainnya menyisihkan. Atau istilah lainnya menaksir piutang tidak dapat ditagih. Itu satu makna yang sama, hanya beda angkatan. Kalau zaman saya dulu menaksir piutang, kemudian bergeser menyisihkan, sekarang mencadangkan. Nah, kapan perusahaan harus mencadangkan? Mencadangkannya pada akhir periode. Kalau mencadangkannya pada akhir periode, berarti kalau kita mengerjakan siklus terjadi di mana? Terjadi pada saat akhir, yaitu masuk jurnal penyesuaian. Itu yang terjadi sekarang kita kerjakan. Berarti AJP-nya fungsinya sekarang ini adalah menyesuaikan
atau menyisihkan untuk di tahun 2020 karena laporan keuangan 2020 kan. Tuh. Untuk tahun depan. Nih. Ilustrasinya begini. Ilustrasinya begini. Misalnya AJP 31 Desember kalau yang terjadi sekarang ini, di 2019 itu ditetapkan 5% dari saldo piutang. Saya akan mencadangkan 5% dari saldo piutang. Perhatikan alurnya dulu. Saldo piutangnya 60 juta. Berarti saya hitung 5% dari 60 juta. 5% dari 60 juta ketemunya 3 juta. Oke, karena saya mau mencadangkan, berarti harus muncul akun cadangan. Cadangan ini dia sifatnya mengurangi piutang. Maka karena dia akun kontra dari piutang, cadangan itu akan bersaldo normal kredit. Saya taruh, berarti saya harus mencadangkan 3 juta. Di 31 Desember 2019, 3 juta. Debitnya apa? Ya biaya dong, karena kalau orang mencadangkan berarti harus ada biayanya, maka menjadi beban penghapusan piutang. Clear? Sampai di sini ngerti dulu belum? Ini 2019. Oke. 2019 masuk, berarti beban penghapusan 2019 itu kan nanti kalau siklus di 2019 akan ditutup kan? Akan ditutup lewat jurnal penutup. Kalau ditutup, logikanya beban penghapusan piutang akan hilang. Silahkan kalian berselancar. Kalau mengerjakan siklus, berarti nanti kan ada jurnal penutup kan? Ini kan posisi di akhir 2019 kan langsung berikutnya neraca saldo laporan keuangan gitu kan. Kalau nanti ditutup berarti 0. Karena akun pendapatan dan beban ditutup. Cadangan ditutup enggak? Enggak. Karena cadangan kan kepala 1. Dia kelompoknya kepala 1 berarti enggak ditutup. Beban kan kepala 5. Cadangannya masih ada. Cadangan ini karena tidak ditutup maka akan menjadi saldo 1 Januari 2020. Kalau ini hilang, tapi cadangannya masih. Sehingga nanti di 1 Januari 2020 akan ada saldo piutang 60 dan cadangannya gini. Posisi di neraca ya. Posisi di neraca. Posisi di neraca berarti akan ada apa namanya account receivable atau sebesar 60 juta. Terus akan ada saldo cadangan sebesar gini. Ini posisi per 1 Januari 2020. Nih. Saya potong hanya untuk ininya saja. Berarti cadangannya sebesar 3 juta. Kredit, ini debit, ini kredit. Kalian bisa bayangkan nggak ini yang saya jelaskan ini tadi? Bisa bayangkan Kak? Bisa membayangkan nggak? Kalian bisa membayangkan nggak? Bisa. Tiara ngerti nggak? Dikit, Bu. Ini pelajaran kelas 1, kelas 2 parah ya. Agak membayangkan sedikit gitu nggak bisa berarti ya? Ini di neraca apa ya, Bu? Penutup kah? Bukan. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan. Atau akan menjadi neraca saldo 1 Januari 2020. Ya kan, neraca saldo penutupan 2019 kan menjadi neraca saldo 1 Januari 2020. Iya. Ya. Oke.
Berarti ketemu cadangan segini 3 juta. Ini posisi di 1 Januari 2020 nih. Nih, posisi di 1 Januari 2020. Kemudian transaksi yang terkait dengan penghapusan piutang selama 2020. Misalnya tanggal 2 Maret, dia menghapuskan. Jurnal menghapuskan metode cadangan apa? Jurnal menghapuskan apa? Orang ngerti ya, Cah? Aduh. Ini adalah jurnal kalau kita mau menghapuskan. Jurnal penghapusan piutang jika menggunakan metode cadangan. Kalau tadi sudah mencadangkan 3 juta, kan berarti sudah ada saldo cadangan kan di neraca kan? Iya. Maret 2022 ada piutang yang mau dihapuskan. Maka kalau mau menghapuskan piutang, ambil dari cadangannya. Kalau ngurangi cadangan berarti cadangan di mana? Di debit kan, yang semula kredit kan ini. Cadangan yang semula kredit maka akan di debit. Nah, debitlah cadangan. Misalnya dia menghapuskannya 500. Dia menghapuskan 500. Maka cadangannya berkurang 3 juta kurangi 500. Cadangan di debit, kreditnya piutang. Karena dia mau menghapuskan piutang. Karena dia mau menghapuskan piutang. Nah, otomatis saldo cadangannya masih sisa berapa? Masih sisa berapa? 2,5. 2,5 di debit atau di kredit? Debit. Kok debit? Wong semula dikecoh dengan ini aja bilang debit. Kredit. Kredit, Bu. Kan semula ini kan di kredit 3 juta toh. Terus di debit 500 kan? Berarti dia masih punya saldo apa? Saldonya apa? Cadangan. Cadangan. Ya, cadangannya saldonya bersaldo kredit 2,5. Jangan debit, ini salah. Maka cadangannya bersaldo kredit 2,5. Nah, ini yang sekarang terjadi di kamu. Dia punya saldo cadangan 2.800 kan? Di soal tadi. Ya. Nah, berarti ketika mau meng-AJP di Desember 2020, kan AJP 2019, sekarang AJP lagi 2020, karena setiap akhir periode mesti mencadangkan untuk tahun berikutnya, cadangkan tahun berikutnya, cadangkan tahun berikutnya, makanya. Ini kan artinya 2019 mencadangkan 3 juta, 2020 dipakai yang 500, sehingga akhir 2020 dia masih punya saldo cadangan kredit 2,5. 2020 harus mencadangkan lagi. Kalau 2020 harus mencadangkan lagi, berarti harus ngitung lagi. Gitu kan? Untuk kapan? Untuk nanti kalau ada penghapusan di 2021. Nih. Maka Desember 2020 harus mencadangkan, hitung 5% dari saldo piutang. Misalnya nih, 2020 saldo piutangnya 120 juta. Maka hitung 5% dari 120 juta. 120 juta, 5% ketemunya 6 juta. Ini yang harus kalian kerjakan sekarang nih. Kalau cadangannya harus ada 6 juta, sementara kemarin masih punya sisa 2,5, intinya saldo cadanganmu harus berjumlah 6 juta. Gitu kan? Maka yang menjadi beban sekarang berapa? Harus ada 6 juta, cadangannya harus bersaldo 6 juta. Tapi kemarin masih punya sisa 2,5, maka cadangannya harus bertambah berapa? 3,5. Kalau cadangan bertambah di kredit, kreditlah cadangan 3,5. Maka ini namanya beban penghapusan
piutang 3,5. Jadi memungkinkan di akhir itu ada saldo debit, ada saldo kredit. Kalau saldo kredit di sini artinya apa? Jumlah cadangannya lebih besar dari yang dihapuskan. Nanti akan bersaldo kredit. Maka pada saat membuat AJP berikutnya dikurangi 6 juta kurangi dengan 2,5. Nih. Maka ketemunya 3,5. Nih. Gitu. Jadi di sini tadi, sorry. Ini ya Joan ya. Iya, Bad Bu. debt-mu berapa Joan? 50 juta sekian. Tapi lihat saldo cadangannya masih ada nggak Joan? Ada, Bu. Ya. Saldo cadangannya di debit atau kredit? Di Di situ di kredit. soal. Di kredit berapa jumlahnya? 20.800.000. 20.800. Kalau di kredit berarti ditambah atau dikurangi? Davina? Dikurangin. Dikurangi. Nih, 50 kurangi dengan 20. Kenapa harus dikurangi Davina? Karena dari tahun lalu masih ada sisa cadangannya. Ya, karena kemarin kita harus punya cadangan 50, tetapi kemarin masih punya sisa 20. Berarti beban sekarang kan 50 kurangi 20. Jelas? Jelas. Nah, berarti ini sebesar ini. Kalau nanti bersaldo, ini aja deh gampangnya aja lah. Kalau bersaldo kredit itu dikurang, ya kan? Kalau bersaldo debit ditambah gitu aja. Kenapa ditambah? Karena beban tahun lalu lebih besar daripada yang dicadangkan, maka akan menjadi beban sekarang. Wes, apalin gitu aja. Nanti kalau saya hanya mengantisipasi kalau pekerjaan kalian sebenarnya bisa ditolong dan asesor mau menolong kamu lewat penilaian lanjutan dengan ditanya kasus-kasus tertentu. Tuh. Saya biasanya kalau mau menolong mahasiswa yang saya uji, saya ragu untuk menentukan dia lolos atau tidak, maka saya akan lihat. Akan ngulik beberapa account, dia ngerti enggak? Kalau dia ngerti, saya berani untuk meluluskan. Kalau dia enggak ngerti, ya saya enggak berani meluluskan. Ya. Di politeknik biasanya kalau menguji saya begitu. Ya. Dan tidak semua asesor melakukan itu. Harapan saya sih ada asesor yang benar mau, artinya dia mau membantu kalian. Jelas? Ya. Ini berarti nanti kalau ada allowance, gini perhatikan, ada allowance saldonya kredit berarti dikurangi. Dong ya? Ngerti ya? Nih. Ya. Kalau ada saldo debit nanti ditambah. Lihatnya di sini, ini allowance-nya kan bersaldo kredit. Ya. Oke. Vero pusing? Biasanya bilang gitu dia. Saya cukup jelas, Bu. Keren, good. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Yang saya sampaikan ilustrasi depan tadi ngerti nggak? Mengerti. Nah, nanti videonya coba diulang. Coba diulang, di-share ke teman-teman. Ya. Oke, bisa lanjut? Bisa. Halo? Bisa, oke. Berapa menit, Sen? 3 menitan, Bu. Aduh, ya. 5 menit lah, 5 menit lagi boleh. Ya oke lah. Habis ini pelajaran apa, Sen? Pajak tapi diganti sama itu Bu, spreadsheet. Oh iya. Nih, penyusutan. Penyusutan. Nih. Penyusutan. Oke.
Penyusutan bulan Desember. Penyusutan equipment. Pasti clue-nya ada di akun ini. Equipment. Berarti dia punya equipment kali. Aktiva tetap berupa peralatan. Tuh. Berupa peralatan 1.250.000. Ini kamu sudah dihitungkan penyusutan. Siapa yang nggak ngerti logikanya ini harus gimana ngapain? Siapa yang nggak ngerti? Jurnalnya apa? Coba Vero, jurnalnya apa ini Vero? Vero, Ya, Bu. jurnalnya apa? Penyusutan ya. Mm-mm. Ini langsung aja. Langsung cepet jawabanmu apa? Saya nggak tahu, Bu. Oke. Equipment at cost bukan, Bu, sama akumulasi depresiasi. Nah, nih, oke, saya harus beneri lagi. Perhatikan ini. Perhatikan di sini. Oke, perhatikan di sini. Nih. Gini, kalau ini aja dulu deh. Nih, saya mulai dari sini. Aduh, kalian ora tau dijelaske aja ning kelas 1 2. Perhatikan nomor akun. Ini piro ya? 1 strip 200. Ya. Dah. Nah, terus ini nomor akunnya 1 strip 210. Perhatikan di tata perkiraan. Ini 1 strip 1.900. Nah. Nih, perhatikan tata perkiraan. Ini kan kepala akunnya 11, 11, 11, 11, 11, 11, 1111. Sampai sini. Dong? Ini 12. Apa yang membedakan 11 dengan 12? Saya tanya dulu. Brenda. Yang membedakan, nggak dijawab, yang membedakan adalah kalau 1 kelompok aktiva lancar, kalau 1-2 kelompok aktiva tetap. Aktiva tetap itu karakternya berbeda dengan aktiva lancar. Misalnya Ibu kasih perbandingan saja deh. Kamu lihat perlengkapan, supplies. Supplies itu masuk apa? Aktiva lancar kan? Iya. Nah, aktiva lancar itu kan bahan habis pakai. Kalau sudah dipakai, ya habis dalam satu periode itu sudah. Beli lagi, gitu kan? Tapi, nek mesin, beli sekarang kan bisa dipakai berapa kali? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tergantung kapasitas mesin itu. Beli kendaraan, mobil, truk. Beli sekali bisa dipakai 10 tahun. Gitu kan? Jadi karakternya perlengkapan dengan kendaraan beda enggak? Beda. Beda. Nah, karena kendaraan itu bisa dipakai lebih dari 1 periode, maka apakah setelah dipakai sekian periode 10 tahun itu nilainya akan tetap sama? Kendaraan itu. Dulu pada saat beli 300 juta. Sekarang kalau sudah 10 tahun akan turun enggak? Turun. Turun. Nah, gimana caranya mencatat penurunan itu? Benar loh. Di sistem akuntansi caranya mencatat gimana? Caranya mencatat maka dilakukan penyusutan. Susutkan. Ya kan? Kenapa harus disusutkan? Karena kalau sudah dipakai sekian tahun, dia akan berkurang, maka perlu disusutkan.
Sehingga kalian mengenal istilah penyusutan. Dong? Dong. Kasih gambaran tinta dengan kendaraan kan beda. Tinta kalau sudah habis ya sudah beli lagi dalam 1 tahun. Pengadaan perlengkapan setahun sudah selesai, habis. Tapi kalau kendaraan kan enggak. Nah, pertanyaannya gimana caranya ngitung penyusutan? Boleh menggunakan metode ini. Maka bisa memungkinkan penyusutan, besarnya penyusutan itu dipengaruhi oleh 1, harga perolehan, 2, taksiran usia penggunaan, yang ketiga nilai residu dan metode yang digunakan. Nih. Gitu ya. Terus gini, karena ada banyak metode, yang biasa digunakan metode adalah garis lurus. Nek menurut soal ini kamu sudah dihitungin penyusutannya, itu udah enak, tinggal jurnal doang. Itu tadi ambigu tadi kan, antara membantu dengan tidak dong tadi kan. Tuh. Oke. Kemudian saya kembali ke sini. Kapan harus menyusutkannya? Menyusutkannya di setiap akhir periode akuntansi, setiap akhir periode. Menyusutkan. Nah, apakah harga perolehannya berkurang? Tidak. Karena tidak berkurang, maka harus menggunakan akun mana? Jelas kendaraan itu dipakai dan mengalami penurunan, maka menggunakan akunnya dengan beban penyusutan. Ini tidak mengeluarkan duit, tapi memang terjadi penurunan. Gitu. Maka gunakan akun beban penyusutan. Beban ini kepala 5, tapi kan aktivanya harus dikurangi. Gimana caranya mengurangi aktiva? Gunakan akun kontra, kayak tadi di akun cadangan. Maka muncul yang namanya akumulasi penyusutan. Bebannya itu menjadi beban 1 periode dan ditutup, akumulasinya akan bertambah terus sesuai dengan umur aktiva itu. Begitu. Maka akun yang digunakan adalah akun apa? Beban penyusutan. Beban penyusutannya sekarang apa namanya di sini? Cari. Beban penyusutan. Mana? Depreciation expense. Harga perolehannya tidak akan berubah, tapi nilainya turun. Maka gimana caranya menurunkan nilainya? Gunakan beban penyusutan dan kurangi dengan akumulasi penyusutan. Allowance for, akumulasi penyusutan, equipment ini. Harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, itu namanya nilai buku. Sehingga akan ketahuan, oh ternyata setelah dipakai sekian tahun harganya nilainya tinggal sekian. Tuh. Maka akun yang digunakan jangan equipment at cost ya nak. Dia tidak berubah. Harga perolehan tidak berubah, tapi nilai buku yang berubah. Nilai buku itu dihitung dari harga perolehan, equipment at cost, kurangi dengan akumulasi penyusutan. Maka akumulasi ini tidak ditutup ya. Ibu, maaf Bu. Udah istirahat Bu. Waduh, Ibu yang lag. Akumulasi penyusutan. Nanti Ibu ajarin metode-metodenya. Ibu Sekarang tadi ini dulu. nge-lag. Ya. Ibu tadi nge-lag. Ya Bu, tadi nge-lag. Terus Waduh. udah jam istirahat Bu. Iya, ya udah, oke. Ya udah, saya cukupkan sekian ya. Ini internet saya beneran kan? Ya. Ya udah, nanti pertemuan berikutnya ya. Ya, Terima Bu. kasih untuk